Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam video khotbah ibadah minggu biasa yang ke-14, masih dalam bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021 dengan tema besar menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Dan pada minggu ini perikop khotbah kita terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-17 dengan judul khotbah mendidik untuk membentuk paradigma. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mendengarkan kebenaran ini, maka saya ajak terlebih dahulu untuk kita sekalian membaca perikopnya. Demikianlah firman. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kita pada minggu ini ialah mendidik untuk membentuk paradigma. Yang pertama tentu kita berbicara tentang makna mendidik. Mendidik adalah suatu usaha atau sebuah kata kerja untuk menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan didikan kepada orang lain. Dalam kaitannya ketika ia mendidik untuk membentuk paradigma, maka ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita tentang satu-satunya jalan untuk membentuk paradigma manusia ialah melalui pendidikan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pendidikan itu bukan sebagai usaha untuk membimbing seseorang menemukan cara memahami banyak hal yang ada di sekitar dirinya dengan kaitan dengan eksistensi atau keberadaan dirinya sendiri. Tapi seringkali mendidik itu menjadi hanya sekedar usaha meneruskan tradisi, menghafal, atau kemudian hanya sekedar menurunkan pola-pola yang sama secara turun-temurun, lalu kemudian pola itu hanya terjadi begitu saja tanpa diketahui sebab dan atau logikanya, sebab akibatnya. Saya ibaratkan sebuah contoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita atau mungkin kita melihat atau mungkin kita sendiri yang melakukan, ya, ketika kita kemudian hendak memotivasi anak kita tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya bersekolah, lalu kita kemudian di tengah jalan melihat ada pemulung, melihat ada tukang sampah, melihat ada tukang sapu jalan, lalu kita akan berkata, "Nak, kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kamu akan menjadi sama seperti mereka." Anggapan kita sebagai orang tua, ini adalah hal yang baik. Kita memotivasi mereka bahwa kamu kalau tidak mau seperti mereka, hidup susah, belajarlah dengan baik. Sekilas terdengar biasa saja, terdengar baik-baik saja dan benar saja. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu, kebiasaan ini tanpa kemudian kita koreksi atau kita pertanyakan kembali, kita lakukan sebagai cara mendidik anak kita turun-temurun. Dan nantinya anak kita menjadi orang tua yang akan kemudian menggunakan metode yang sama, kalimat yang sama, cara mengajar yang sama kepada anak-anak mereka nantinya.
Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah hal yang kelihatannya seperti benar-benar dan baik-baik saja. Tapi di sisi lain kita sedang memberikan atau membentuk sebuah paradigma dalam diri anak kita untuk bisa menghakimi orang lain, menilai mereka lebih rendah berdasarkan pekerjaan mereka. Lalu kita merasa bahwa kita lebih baik dari diri mereka karena kita punya kesempatan untuk menghindari pekerjaan yang mereka kerjakan. Seakan-akan pekerjaan yang mereka kerjakan adalah pekerjaan rendahan. Padahal tentu itu adalah hal yang sangat keliru. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa kemudian apa yang telah kita sampaikan akan terekam dalam kepala anak kita? Maka ketika mereka akan melihat orang yang bekerjaannya mungkin tidak sebersih atau tidak serapi, tidak seperti mereka yang kerjaannya dalam ruangan yang nyaman dan ada pendingin udara, lalu mereka berhak merendahkan orang lain yang pekerjaannya dalam tanda kutip kasar dan cenderung bersentuhan dengan lapangan yang lebih kotor dan lebih melelahkan secara fisik. Secara tidak langsung kita mengajari anak kita tentang diskriminasi, lalu merendahkan orang lain yang berbeda dengan dia. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi kita lihat paradigma yang harapan kita bentuk dia paradigma bersemangat untuk sekolah. Tapi di sisi lain kita sedang membentuk paradigma yang lain dalam diri anak kita tentang rasisme, tentang diskriminasi, kesenjangan sosial, kebencian, tinggi hati, egoisme dan lain sebagainya. Dan ini tentu saya yakin adalah hal yang biasa dibicarakan di kalangan orang tua kepada anak. Gitu? Kalau kamu nggak mau hidup susah seperti itu, kamu tidak mau hidup capek seperti itu, nah selalu seperti itu. Atau kemudian kita mau mengajari anak kita tentang bersyukur. Loh, saya akan membentuk anak saya paradigmanya supaya ia mampu dan mau terus bersyukur. Lalu kita di jalan atau di TV atau di video kita tunjukkan kepada anak kita, lihat, dia tidak punya tangan, atau lihat dia tidak punya kaki, atau lihat dia tidak punya mata, atau lihat dia tidak punya telinga, atau dia bisu atau dan sebagainya. Tapi dia bisa berprestasi, dia bisa membanggakan dunia dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian akan mengajarkan kepada anak kita, bersyukurlah nak, karena kamu punya badan yang lengkap. Kalau mereka seperti itu saja bisa, maka kamu juga harus lebih bisa. Kedengarannya seperti motivasi. Harapannya paradigma yang terbentuk adalah anak kita bisa bersyukur dengan apa yang ia punya. Tapi kenyataannya di sisi lain kita mengajarkan kepada anak kita apa? Merendahkan orang lain, satu, menganggap orang lain itu tidak sempurna, tidak lengkap. Bahwa kita menganggap bahwa menyepelekan, oh kamu yang rendah daripada saya karena kamu tidak lengkap anggota tubuhmu, bisa sukses apalagi saya yang lengkap. Kita justru mengajarkan arogansi dan kesombongan kepada anak kita, mengajarkan kepada mereka tentang memandang orang lain lebih rendah dengan keberadaannya, atau mungkin mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memandang mereka sebelah mata. Kamu lengkap, kamu bisa lebih baik daripada mereka. Alih-alih mau mengajarkan rasa syukur dan semangat memotivasi untuk sekolah, tapi justru kita kemudian mendidik mereka, membentuk paradigma mereka menjadi manusia yang arogan, menilai orang lain dengan sebelah mata, menganggap orang lain lemah oleh karena keperbedaan kemampuan. Kita sebut dengan difabilitas kan, orang-orang yang berbeda kemampuan dengan kita. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bukan mendidik ya. Lalu kemudian ini adalah tradisi yang turun-temurun yang kita anggap benar, lalu kita kerjakan secara terus-menerus, anak dari orang tua kepada anak, nanti anak kepada anaknya lagi, anaknya kepada anaknya lagi. Seakan-akan benar, padahal sesungguhnya tentu tadi kita sudah saya petakan bahwa dampak buruknya sangat besar. Maka kemudian perlu diganti.
untuk kemudian memberikan sebuah informasi yang lebih positif, membentuk paradigma dengan benar, membentuk paradigma dengan tepat. Setidaknya itulah juga ya Bapak Ibu yang terjadi pada zaman Alkitab, pada zaman Tuhan Yesus berkarya di dunia. Kalau kita kemudian tadi mengulas kembali kisah yang tadi dibacakan di awal dari Markus 2 ayat yang ke-13 sampai 17, kita lihat begitu Yesus datang makan bersama orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai. Dalam konteks pada saat itu pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa ya di kalangan Yahudi, di kalangan suku Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang berpihak kepada penjajah, memungut pajak dari anak bangsa sendiri untuk kemudian diberikan kepada sang penguasa atau sang penjajah. Jadi dianggap seperti pengkhianat atau lintah yang menyedot dalam saudara sebangsa sendiri untuk kepentingan company lah, gambarannya seperti itu. Tentu setiap kali orang melihat mereka merasa jijik, orang melihat mereka merasa malu, malas untuk bergaul dan lain sebagainya. Karena mereka dicap sebagai orang berdosa. Itulah mengapa kemudian pada waktu itu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat Yesus duduk dan makan bersama dengan para pemungut cukai yang diklaim sebagai orang berdosa. Mereka bilang kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi Yesus menabrak sebuah paradigma yang berlaku sangat keras dan sangat kuat di pola pikir orang-orang Yahudi. Ketika orang berdosa, jauhi. Ketika ada orang bersalah, kita menghindar dari dia. Jangan temani, jangan berkawan, apalagi duduk bersama-sama dengan mereka. Ini adalah hal yang keliru. Dosa itu memang menjijikkan, memalukan, kotor, hina, tidak ada kekudusan di dalamnya. Tapi itu dosanya, bukan manusianya. Kenapa? Bila kemudian kita mengasihi sesama kita, tentu kita akan menolong dia, membantu dia untuk keluar dari dosanya, bukan menghakimi dia, menjauhkan diri kita darinya, mengucilkan dia dari tengah-tengah masyarakat, dan membuat dia semakin terjerumus dalam dosa tersebut. Kembali lagi kepada ilustrasi yang di awal saya sampaikan. Mari kita coba mengubah paradigmanya, cara mendidik kita kepada anak-anak kita dengan menekankan pendidikan yang anti diskriminasi, anti pelecehan, anti arogansi, tidak kemudian membentuk paradigma anak kita menjadi paradigma yang mengucilkan orang lain, memandang sepele orang lain, merendahkan mereka. Contoh pertama tadi, apabila kita hendak memotivasi anak-anak kita, pada saat kita melihat ada orang yang pemulung, ada orang yang peminta-minta, ada yang pengumpul sampah, ada yang pembersih jalan. Mari coba kita ubah caranya. Anakku, kerjalah yang studilah, sekolahlah yang benar, supaya kelak kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu, kamu bisa bantu mereka, kamu bisa tolong mereka, supaya mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik, setara, tanpa diskriminasi. Kita memotivasi anak kita untuk bersekolah dan belajar bukan untuk memandang rendah mereka yang berbeda dengan anak kita, lalu kita kemudian mendiskreditkan, merendahkan satu profesi tertentu, menghina profesi yang lain, supaya anak kita bersemangat sekolah untuk mencari profesi yang kita anggap lebih mulia. Tapi dengan cara pikir yang kita ubah, kita mau membuat anak kita menjadi
Nak, kamu bersemangat sekolah, kamu bersemangat berpendidikan, bersemangat belajar, supaya kelak kamu bisa membantu banyak orang. Supaya kelak kamu bisa menjadi orang yang jujur, kamu bisa menjadi orang yang peduli kepada sesama, lingkungan, melalui apapun yang kamu kerjakan suatu saat nanti. Itu tentu adalah hal yang sangat berbeda dengan cara pertama tadi. Dia akan menjadi manusia yang memandang saudaranya sebagai sesama yang harus ia kasihi. Dan keberadaannya terkoneksi dengan orang lain bukan dalam hal merendahkan atau menyepelekan, tapi ia terhubungkan dengan orang lain sebagai saudara yang harus senantiasa menolong satu dengan yang lain. Paradigmanya berubah, membentuk paradigma anak-anak menjadi lebih menghargai profesi yang berbeda, menghargai setiap orang yang berbeda dengan dirinya, di luar dari lingkungannya, circle-nya, lingkarannya. Lalu yang kemudian contoh yang kedua di awal tadi, bagaimana kita mau menyemangati mereka, memotivasi diri mereka untuk menekan atau mendorong kemampuan mereka pada titik di mana mereka titik maksimal gitu. Jangan kemudian kita bandingkan dengan orang-orang yang kita anggap lemah, ya. Lihat dia tangan saja tidak punya, kaki tidak punya, dia bisa sukses dan lain sebagainya. Atau lihat kamu fisikmu sempurna dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ajar anak untuk melihat dirinya lebih dalam tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ajar anak untuk melihat bahwa kelengkapan fisik tidak menentukan kesuksesan. Jadi jangan kemudian kita mengajarkan kepada mereka arogansi untuk memandang seseorang itu menjadi lebih rendah ketika ia berbeda dengan kita, berbeda dengan anak kita. Karena apa yang diciptakan Tuhan di dunia ini adalah baik dan sempurna. Sempurna dengan segala apapun yang ada dalam diri kita. Yang punya dua tangan sempurna dengan dua tangannya, yang punya satu tangan sempurna dengan satu tangannya, yang tidak punya tangan sempurna dengan ketidakpunya tangannya. Semua adalah ciptaan Allah yang sempurna. Tidak ada yang perlu dikasihani, tidak ada yang perlu direndahkan. Motivasi dalam diri anak dengan baik untuk menggenjot kemampuan dirinya sampai pada titik yang maksimal tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi kalau sampai membandingkan dirinya dengan orang yang kita anggap lebih rendah karena perbedaan fisik, perbedaan mental yang dimiliki. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendidikan itu bukan meneruskan tradisi, bukan mengajak anak menghafal, bukan mengajak anak untuk menjadi sama seperti apa yang kita pikirkan. Tapi pendidikan itu mengajak anak untuk mampu berpikir dengan informasi-informasi yang ada, disaring dengan tepat, sehingga ia bisa memilih dan memilah mana informasi yang akan membentuk paradigma diri mereka menjadi manusia yang positif, manusia yang penuh dengan kasih, jauh dari toksik, jauh dari negativitas, jauh dari kejahatan dan lain sebagainya. Bentuk mereka dengan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mendobrak, kalau ada orang berdosa jangan kamu jauhi, karena kasih itu justru berlaku bagi mereka yang membutuhkan, mereka yang membutuhkan persaudaraan, mereka yang membutuhkan rekan, membutuhkan kebenaran yang bisa membuat mereka kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana kebenaran itu bisa tersampaikan apabila kita menjauhi? Itulah kenapa Yesus katakan bahwa aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang baik-baik saja. Adanya dokter untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Yesus ada untuk orang berdosa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo, sudah nggak zamannya lagi menjadi manusia yang bigot. Bigot itu apa? Ya rasis ya,
menilai seseorang yang berbeda dengan dirinya, beda suku, beda agama, ya, atau kemudian menjadi manusia yang arogan, menilai orang lain secara sepele, lebih rendah daripada kita. Jadi seringkali paradigma-paradigma yang demikian itu terselubung di dalam kata-kata yang terdengar sangat positif, tapi sebenarnya justru mengajarkan kepada anak hal-hal yang negatif. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang, ayo ajari anak-anak kita, generasi penerus kita, baik penerus gereja maupun juga generasi penerus bangsa, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang jauh dari diskriminatif, nilai-nilai yang jauh dari yang namanya arogansi, negativity, toxic. Biarlah anak kita bisa hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya membawa dia kepada terhubungan dengan orang lain sebagai saudara yang harus saling tolong menolong, harus saling menghargai dalam keadaan yang setara, dalam keadaan yang baik, memandangnya sebagai kawan, rekan, seperjuangan, bukan sebagai orang yang lebih rendah, orang yang lebih sepele, sampai orang yang layaknya untuk dikasihani atau dihindari. Dan biarlah setiap kita dalam keluarga boleh mendidik anak-anak kita secara khusus menggunakan kebenaran Alkitab untuk membentuk paradigma mereka menjadi paradigma manusia yang positif. Tuhan Yesus memberkati.